Baik pemirsa, saat ini saya berada di Pasar Modern Bambaru yang telah direvitalisasi dan diresmikan setahun yang lalu, tepatnya di bulan Januari tahun 2022. Dan selama 1 tahun perjalanan Pasar Modern Bambaru hingga saat ini dikabarkan masih sepi dari pengunjung. Untuk menanggapi juga salah satu masyarakat yang mengabari ataupun menelpon di segmen aspirasi masyarakat terkait sepinya pengunjung di Pasar Modern Bambaru, kita akan langsung bertemu dengan Pak Basuki di sini yang juga merupakan salah satu pemilik lapak yang berdagang di Pasar Modern Bambaru. Pak Basuki, apa kabar? Ya halo, selamat pagi, assalamualaikum, kabar baik. Bambaru semangat. Bambaru semangat, baik. Pak Basuki, ini kan Pak Basuki sempat menelpon di segmen aspirasi masyarakat. Pak Basuki juga sempat mengeluhkan adanya ataupun sepinya pembeli di Pasar Modern Bambaru ini yang sudah berjalan kurang lebih hampir setahun ya Pak ya? Alhamdulillah, anniversary Pasar Modern Bambaru 27 Juni insya Allah Januari ini 1 tahun. Tentu terima kasih juga buat TVRI Palu yang mungkin saya yang paling aktif dialog interaktif melakukan bahwa tolong TVRI Palu mengambil bagian dalam rangka Bambaru ini bisa bangkit. Dan Alhamdulillah saya didatangi ini sangat surprise. Terima kasih banyak buat TVRI Palu. Yes untuk TVRI Palu. Baik Pak Basuki, ini kan Pak Basuki mengeluhkan sepinya pengunjung ataupun pembeli di Pasar Modern Bambaru ini. Kalau dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini Pak, kira-kira Bapak bisa melihat dari segi omset Pak ya, apakah memang selalu mengalami penaikan atau tetap berada di situ atau malah menurun Pak? Oke, untuk omset pendapatan yang kita dapatkan di Pasar Modern Bambaru ini hampir sama semua. Pasca peresmian 1 tahun hampir di Januari insya Allah 27 ini, bahwa income jauh dari yang kita harapkan. Syukur-syukur pedagang yang ada di sini lantai 1, alhamdulillah masih bertahan menjual sehat walafiat. Lantai 2 mungkin TVRI Palu bisa melihat aktual real yang ada di lantai 2, lantai 3 sudah tidak ada aktivitas dikarenakan karena transaksi tidak ada. Kita banyak berharap dengan pembangunan yang begitu bagus, nyaman, ternyata apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan itu tidak nyata seperti saat ini, bahwa Bambaru modern begini-begini tidak ada, belum. Pokoknya pengelola harus hadir untuk Bambaru kedepannya bisa selamatlah dengan transaksi jual beli dengan income untuk pedagang. Tentu harapan saya Bambaru bisa ramai, Bambaru bisa bangkit, Bambaru bisa berubah dari tahun pertama ke 20 Makanya minta dengan hormat pengelola dalam hal ini pemerintah Kota Palu berkolaborasi dengan perdagangan Palu membuat barangkali berpikir bagaimana Bambaru bisa apa yang pedagang harapkan bisa terlaksana. Tapi mudah-mudahan kita berdoa sajalah, dan saya yakin bahwa Bambaru 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun akan ramai lah kira-kira insya Allah. Baik Pak Basuki, terima kasih banyak Pak. Saya masih akan mau jalan untuk melihat ke pengunjung ataupun juga kita bertanya langsung kepada pemilik lapak lainnya. Siapa tahu ada pengunjung Pak ya. Siapa tahu ada pengunjung, kita akan bertanya kenapa berbelanja di Pasar Modern Bambaru. Terima kasih Pak Basuki atas aspirasinya juga yang telah masuk di segmen STHI Bapak ya. Semoga Bapak bisa terus berjualan di sini dan akhirnya apa yang menjadi cita-cita dan impian Bapak ya untuk terkabul ya, agar pembeli sudah lumayan datang ke Pasar Modern Bambaru. Terima kasih banyak Pak Basuki, dan pemirsa kita masih akan berjalan-jalan mengelilingi Pasar Bambaru dan kita akan juga bertanya langsung. Jika kita bertemu dengan pembeli kita akan mewawancarainya, atau tidak kita akan mewawancarai lagi salah satu pemilik lapak yang ada di Pasar Modern Bambaru. Nah pemirsa, saat ini di salah satu lapak ada pengunjung yang datang untuk berbelanja di Pasar Modern Bambaru. Kita akan langsung bertanya ke beliau. Bapak, boleh minta waktunya sebentar Bapak ya? Dengan Bapak siapa Pak? Saiful. Pak Saiful ya, Pak Saiful. Bapak berbelanja di sini apakah karena sudah tahu memang Pasar Bambaru modern sekarang setelah direvitalisasi bangunannya lebih bagus, atau memang sudah berlangganan dengan lapak atau tokonya Pak? Sudah tahu lapaknya di sini. Sudah tahu lapaknya di sini ya? Iya. Berarti Bapak ini, mohon maaf, lokasinya atau tempatnya dari mana Pak? Dari Jalan Tanjung Karang. Jalan Tanjung Karang ya, berarti datang kemarin memang untuk berbelanja karena sudah tahu. Menurut Bapak sendiri sebagai seorang pembeli, kenapa Pasar Modern Bambaru ini sepi Pak dari pengunjung Pak? Itu kurang promosi aja sih dari pihak manajemennya. Kalau dari pihak manajemennya banyak adakan event atau apa, pasti akan ramai.
Berarti Bapak kalau datang ke sini cuma langsung datang ke lapak Iya, ini, kemudian apakah pernah mutar-mutar keliling melihat kondisi pasar modern Bambaru, Pak? Memang kalau dilihat dari depan sih memang agak sepi sih pengunjungnya, tapi kalau kita adakan acara atau acara-acara kayak begitu di sini pasti akan ramai. Baik, Bapak Saiful, terima kasih sekali Pak atas waktunya Bapak ya. Semoga nanti Bapak bisa menarik juga teman-teman untuk berbelanja lebih banyak di Pasar Modern Bambaru. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita masih akan melihat situasi juga. Kita masih akan keliling-keliling juga di Pasar Modern Bambaru. Kita masih akan mencari penyebab dari sepinya pembeli di Pasar Modern Bambaru ini. Dan pemirsa, kita akan menuju ke salah satu lapak yang menjual berbagai macam seragam sekolah. Di sini juga nampak sepi dari pembeli dan kita akan bertanya kepada pemiliknya. Selamat. Halo Ibu, apa kabar? Baik, siapa, Bu? Ibu Hasnaini. Ibu Hasnaini, Ibu boleh berdiri Ibu Hasnaini? Iya. Ibu Hasnaini ini kan menjual pakaian seragam sekolah maupun ini ya pegawai negeri ya. Ibu, kalau Ibu, saya boleh tahu Ibu sudah berdagang atau berjualan di Pasar Modern Bambaru ini sejak kapan? Sejak tahun 1996. Berarti jauh sebelum direvitalisasi Bu ya. Nah Ibu berarti Itu masih orang tua dulu. Masih Jadi orang kami menyambung ini. Nah ini melihat 1 tahun terakhir setelah direvitalisasi, bagaimana Bu omset penjualan Ibu sendiri? Kalau kita ini sih sekarang ini sepertinya kan harus adaptasi kembali ya. Walaupun ini bangunan tua, tapi setelah direvitalisasi itu kita butuh adaptasi kembali. Pertama sama pelanggan kan. Karena pelanggan itu sendiri tahunya kita dulunya bukan di dalam, tapi ada di luar. Setelah direnovasi atau revitalisasi, itu ada terjadi pergeseran, sepertinya mereka harus cari dulu seperti itu. Tapi kalau langganan-langganan lama mungkin by phone bisa, tapi kalau untuk pengunjung baru itu masih sangat kurang seperti itu. Ibu kalau boleh tahu harga sewa lapak di sini berapa Bu? Kalau untuk sekarang ini kita untuk yang 4x6 ini dia 840.000 satu bulan di luar listriknya. Terus kalau untuk retribusi itu sampah 35.000 per bulan. Kalau untuk sewa tempat itu 840.000 satu bulan. Ibu sendiri harapannya Ibu mungkin ke depannya dengan hadirnya pasar modern Bambaru ini, keinginannya Ibu sebagai pedagang itu apa Bu? Saya sebagai pedagang mengharapkan Bambaru ini semestinya harus lebih maju dong. Dari bangunan yang dulu kumuh sekarang menjadi lebih baik, semestinya harus berbanding seimbang kan. Tapi ternyata berbanding terbalik. Kok yang dulunya belum direvitalisasi kita malah omsetnya kita banyak. Sekarang sudah direvitalisasi, omset kita menurun. Nah, artinya kita butuh bantuan pemerintah untuk mempromosikan tempat ini. Atau mungkin salah satu kekurangan dari tempat ini mungkin destinasi yang tidak ada. Destinasi maksudnya ada yang menarik buat mereka untuk datang ke Bambaru. Kalau cuma untuk cari kebutuhan kan itu hanya kalau memang lagi butuh. Tapi kalau ada destinasi walaupun nggak butuh tapi ada kunjungan di sini pasti mereka akan datang. Seperti time zone atau kuliner seperti itu. Jadi pada saat mereka datang hanya ingin makan, begitu turun kan melihat jualan yang karena di sini mungkin sangat lengkap juga di Bambarunya. Mereka bisa juga sekalian belanja seperti itu. Jadi kami inginkan seperti itu. Baik Ibu, kan memang awalnya dibangun untuk di Pasar Modern Bambaru ini sendiri ada di atas rooftop itu ada kulinernya Bu ya. Bagaimana kabarnya sekarang? Itu dulu waktu baru diresmikan ini luar biasa. Para pendaftar itu melebihi kuota. Tapi seiring waktu berjalan ya tadi itu mungkin promosinya yang masih sangat kurang. Akhirnya satu persatu Ya satu persatu bukan cuma tutup hilang. Lantai 3 malah nggak ada yang biar tinggal, yang satu orang pun tinggal. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya Bu. Semoga apa yang Ibu harapkan dan juga pedagang-pedagang lain di Pasar Modern Bambaru ini bisa terrealisasi di tahun 2023 ini Bu ya. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Pasar dari Pasar Modern Bambaru, Pak Indra. Pak Indra, ya ini kan kita menyauti ya juga dengan menanggapi informasi dari para pemilik lapak dan juga masyarakat terkait sepinya pembeli di Pasar Modern Bambaru. Sebenarnya dari pihak pengelola dan juga sebagai Kepala Pasar, Bapak selama 1 tahun, ini kan mau anniversary di bulan Januari 2022 ini. Kenapa 1 tahun terakhir ini Pasar Bambaru Modern ini sepi dari pengunjung Pak?
upaya yang sudah dilakukan melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Palu, sebenarnya kami setahun kemarin sudah mengadakan berbagai jenis kegiatan sebenarnya, termasuk dengan mengadakan pasar murah, kegiatan-kegiatan pemilihan day ya, dan yojo, kemudian ada senam-senam aerobik. Cuman memang mungkin ada kendala-kendala teknis, kemudian juga mungkin berkaitan juga dengan istilahnya secara makro kan kita ekonomi sekarang ini kan juga ada penurunan. Jadi mungkin itu salah satu imbasnya. Pak, kalau boleh tahu, dari lantai 1, 2 hingga 3 sampai di rooftop itu ada berapa lapak sesungguhnya dan di awal perencanaan, dan berapa yang hingga saat ini masih terisi, Pak? Jadi kalau dalam data kami yang saat ini terdata itu kalau untuk pedagang ada sekitar 96 baik toko, lapak, los, dan kios yang terdata ya, yang pedagang yang masih mengisi. Kalau di lantai 3 full kosong. Kosong ya? Iya. Oke. Nah Pak, terakhir nih kiat dari Kepala Pasar sendiri untuk di tahun 2023 ini apa atau ada gebrakan apa yang akan dilakukan supaya memang pasar modern Bambaru ini yang memang kalau kita tahu semuanya menghabiskan anggaran yang cukup tinggi dalam revitalisasinya ya Pak, supaya memang berpengaruh juga terhadap income para pedagang Bapak. Jadi saat ini pimpinan kami, Kepala Dinas juga sedang menjajaki dengan beberapa pihak untuk mengisi kekosongan di lantai 2. Kemarin juga sudah ada beberapa pihak yang melihat-lihat, bahkan sudah mengukur tempat. Selain itu juga kami mengupayakan supaya kegiatan-kegiatan yang sifatnya dari Pemda itu kita coba pusatkan di Bambaru ini. Pak Indra Juhaipa, terima kasih sekali Pak atas waktunya. Ya, semoga menjadi keinginan kita bersama agar pasar modern Bambaru ini kembali ramai oleh pengunjung. Baik pemirsa, nah itulah informasi yang bisa kami sampaikan dari pasar modern Bambaru. Semoga apa yang menjadi harapan dari para pedagang yang masih bertahan di pasar ini serta dari pihak pengelola ini memang bisa bersama-sama untuk meramaikan pengunjung, karena sangat disayangkan anggaran yang dihabiskan begitu besar untuk revitalisasi gedung ini namun tidak dipergunakan dengan semaksimal mungkin. Pipit Nawansari, Yuliati Munandar melaporkan dari Pasar Modern Bambaru.